Mari kita mari kita mulai pertemuan Jazz kita malam hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang perjanjian Allah dengan Nuh, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Nuh dan anak-anaknya. Itu perikop pertama, perikop kedua tentang daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman dan Bapak Ibu bertanya-tanya gitu ya. Ini kan harusnya pasal 9 ini harusnya ikut minggu lalu nih, kok dimasukkan ke hari ini gitu. Itu ada dua alasan, karena memang pertama ternyata pasal 9 ayat 18 sampai 29 itu punya pengaruh, punya impact, punya pengaruh terhadap daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet gitu. Lebih punya pengaruh ke kejadian 10 sebenarnya daripada pengaruh dari kejadian 9 ayat 1. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang nilai moralnya banyak di sini, banyak di kejadian 9 ayat 18 sampai 29 dibandingkan kejadian 10-nya. Ya, karena kejadian 10 lebih banyak ke informasi. Tapi kita akan bedah. Ya. Kita akan lihat kembali bahwa daftar keturunan dalam Alkitab itu tidak membosankan, tapi punya makna, bahkan dapat meneguhkan iman kita dengan bukti-bukti yang lainnya. Oke, mari kita mulai. Kita mau mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, cahaya dan kasih, kepadamu ku persembahkan hati, pikiran dan kehendakku, sekarang dan selamanya. Semoga aku dapat lebih peka pada wahyu dari Tuhan dan pada pengajaran gereja Katolik yang kudus. Dan Engkaulah pemandu sempurna. Semoga hatiku senantiasa berkobar oleh kasih dari Allah dan kasih terhadap sesama. Semoga kehendakku senantiasa dengan setia meneladani kehidupan dan kebijaksanaan Allah dan penyelamatku Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Ya Allah Roh Kudus, kami minta bimbingan-Mu agar malam hari ini kami mau membahas tentang sedikit dari firman-Mu dalam Alkitab. Terangi hati pikiran kami minta roh hikmat, roh pengertian, dan roh nasihat agar kami sungguh-sungguh bisa mengerti dan membedah apa yang ingin Kau firmankan kepada kami melalui perikop yang akan kami bahas malam hari ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, sertai kami di tempat kami masing-masing, agar kami bukan hanya sekedar tahu firman, bukan hanya sekedar mengerti firman, tapi kami dapat menjadi pelaksana firman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Seperti biasa, ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita juga baca firman Tuhan melalui Katekismus Gereja Katolik. Ini artikel nomor 4 dan 5. Ya, jadi 1, 2, 3 sudah, ini artikel nomor 4 dan 5. Gereja berusaha untuk menjadikan manusia murid-murid Kristus. Ia hendak membantu mereka agar dapat percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah, supaya dengan perantaraan iman itu mereka memperoleh kehidupan dalam namanya. Melalui pengajaran, gereja berusaha mendidik manusia menuju kehidupan dan dengan demikian membangun tubuh Kristus. Semua usaha ini sudah sejak dahulu disebut katekese. Katekese ialah pembinaan anak-anak, kaum muda, dan orang dewasa dalam iman, yang pada khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen, yang pada umumnya diberikan secara organis dan sistematis dengan maksud mengantar para pendengar memasuki kehidupan Kristen. Nah, ini Katekismus Gereja Katolik, artikel 4 dan 5. Nah, mari kita baca firman Tuhan yang kita bahas malam hari ini dari Kejadian 9 ayat 18 sampai Kejadian 10 ayat 32. Ini saya singkat ya, judulnya untuk dua perikop ini, Nuh, anak-anaknya, dan keturunannya. Nah, seperti biasa, kali ini saya bacakan yang genap, ayat nomor yang genap, dan Bapak, Ibu, teman-teman di Google Meet,
Saya minta tolong untuk bacakan ayat yang ganjil. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah, Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Ini yang genap ya, Bapak Ibu di Google Meet, silakan. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteh. Anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot Ir, Kalah. Dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim. Orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het. Serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi. Orang Hewi, orang Arki, orang Sini. Orang Arwadi, orang Samari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar, sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim, sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us,
Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahirlah dua anak lelaki. Nama seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Seleh, Hazar Mawet, dan Yerah. Hadoram, Uzal, dan Diklah. Obal, Abimael, dan Seba. Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, ini mungkin untuk mempermudah gitu ya, khususnya yang kejadian 10 ya kan, itu kan keturunan ya, seperti sebelumnya waktu kita membahas tentang keturunan Adam, keturunan Kain, keturunan siapa pengganti Kain itu, siapa lupa saya. Nah, itu saya tampilkan gambar ya, grafik. Nah, ini juga ada gambar yang serupa untuk keturunan-keturunan mereka ini. Ya, ini dalam bahasa Inggris ya, daripada saya buat lagi gitu. Nah, ini Nuh anaknya 3, Yafet, Sem, Ham. Yafet, nah ini anak-anaknya tadi ya yang sudah kita baca. Nah, ini terangkum di sini. Nah, dari sini diperkirakan persebarannya itu, oh ya, ini sebelum ke sana ini menunjukkan dari Nuh ke Israel, ke Yakub. Kita ke-12 suku Israel dari Nuh, dan semua itu dari Sem ya, Nuh, Sem, Arfaksad, Salah, Eber, Pelek, Reu, Serug, Nahor, Terah. Terah bapak Abraham. Abraham punya anak Ishak, Ishak Yakub, Yakub melahirkan 12 suku Israel. Nah, ini keturunannya seperti ini. Nah, lalu diperkirakan penyebaran anak-anak dari Sem, Ham, dan Yafet tuh, nah, diperkirakan kayak gini. Ini menurut saya perkiraan yang cukup sesuai ya. Dari perkiraannya seperti ini. Yang hijau itu keturunan Yafet, ya mungkin sekitar daerah Eropa. Yang krem itu keturunan Ham, itu bisa dilihat di legendnya sebelah kiri ya. Krem itu keturunan Ham. Dan yang ungu itu keturunan Sem. Nah, Sem ini Timur Tengah, yang Ham ini kira-kira daerah Afrika. Dan akhirnya kalau dibuat gambar yang lebih menariknya itu seperti ini. Nah, ini yang merah ini itu Yafet, yang hijau ini Ham, yang kuning ini Sem. Jadi kira-kira Yafet nih daerah Eropa, lalu Ham ini daerah Afrika, dan Sem ini daerah Timur Tengah. Tentu daerah ini adalah daerah yang diketahui oleh orang Israel saat itu gitu ya, yang diketahui oleh penulis saat itu. Yaitu diperkirakan Musa yang menuliskan kitab Kejadian ya. Nah, itu kira-kira seperti ini. Loh, Indonesia mana? Yo, Musa belum tahu Indonesia gitu. Kira-kira kan begitu. Ya belum ada Indonesia gitu ya. Belum terjangkau oleh pengetahuan dari Musa. Gitu kira-kira. Jadi ini bangsa-bangsa yang diketahui saat itu. Jadi kalau zaman dulu itu istilahnya itu ada istilah gini. Aku mau menguasai dunia. Nah, dunia yang dimaksud itu bukan dunia seluruh satu global dunia gitu ya. Tapi yang dunia dimaksud itu zaman dulu waktu orang mau bilang aku mau menguasai dunia, itu artinya dunia yang diketahui. Gitu. Kalau bangsa Romawi ya berarti sekitaran daerah Romawi. Kalau bangsa di China gitu ya, waktu suatu raja atau kaisar di China bilang aku mau menguasai dunia, itu artinya dunia tanah China itu, gitu kira-kira kayak gitu. Nah, ini dunia yang diketahui oleh
penulis Kejadian itu seperti ini kira-kira. Nah, ini semoga dengan ini bisa mempermudah pembahasan kita hari ini. Nah, dari sini kira-kira apakah bagian mana yang menarik? Boleh, monggo silakan, mau sharing, mau kesaksian, mau pertanyaan, gitu. Mau satu ayat, mau kesimpulan, boleh silakan. Bagi yang baru masuk, kita bahas Kejadian 9 ayat 18 sampai Kejadian 10 ayat 32 ya. Monggo silakan siapa yang mau men-sharingkan. Silakan, ada? Bentuknya pengetahuan boleh, atau bentuknya tentang spiritualitas boleh, tentang moralitas boleh. Monggo silakan. Udah gua aja bro. Wah, silakan, silakan. Sikat. Habis lama soalnya. Terdiam, terdiam. Lah. Kalau gua sih ngelihat ini, gua ada dua perenungan sih yang dapat gua sharingkan. Perenungan pertama itu dari Nuh. Ternyata saya juga baru sadar ya, Nuh itu termasuk orang tua yang rada-rada rada-rada gemblung juga. Terus yang kedua itu perenungan kedua gua ternyata ya kayaknya sih udah tahu lah ya, berkat dan kutuk itu seperti dua sisi mata uang gitu. Itu tidak bisa dipisahkan, satu dengan yang lain itu selalu mengikuti kita gitu. Oke, yang pertama yang Nuh dulu. Nah, si Nuh itu kan jadi bapak segala bangsa ya. Saya juga baru merenung, ya dia tuh jadi bapak segala bangsa sebenarnya. Mungkin kalau Abraham itu bapak segala bangsa orang beriman kayaknya ya, menurut gua. Tapi kalau Nuh itu benar-benar bapak segala bangsa, benar-benar, karena itu kan dari nol lagi kan, semua udah lenyap. Jadi tapi jadi bapak segala bangsa, ternyata dia punya salah satu kesalahan terbesar yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua sampai generasi kita sekarang ya. Apakah itu? Yaitu dia mengutuk anaknya sendiri gitu. Ya kita nggak boleh lah ya ngutukin anak sendiri gitu. Sekurang aja ya. Saya setuju si Ham bener-bener bejat, anak bener-bener kurang ajar. Saya sangat-sangat setuju. Cuman kalau saya kasarnya ya, saya lebih baik gaplok anak gua gitu ya, daripada ngutuk anak gua sendiri. Gua itu kalau saya kan ngajar tuh lumayan galak gitu ya, suara saya keras gitu ke murid-murid gitu. Suara saya keras, tapi saya selalu sangat-sangat menjaga ucapan gue itu
tidak ada keluar kata-kata kutuk gitu ke murid-murid gua dan ke anak-anak gua dan ke anak gua sendiri gitu. Karena ya kata-kata sepelan apapun, tapi kalau kutuk itu rasanya kayak misalnya contoh nih ya, contoh ini gue minta maaf dulu ya bro ya. ini gue contohin dulu ya. Misalnya Albert ya, Albert, goblok Siap, lu. siap. Ya, saya gitu, Albert, lu goblok. Gitu. Suara gue pelan gitu ya. Dibanding suara gue teriaknya, Bet, baca, pelajari dong Alkitab dengan benar, gitu. Itu lebih lebih distraktif yang mana itu? Suara pelan tapi kata-kata kutuk, apa suara keras tapi sebenarnya itu untuk istilahnya menampar gitu, untuk menyadarkan gitu kan. Nah, itu suara apa kutuk meskipun disampaikan dengan pelan, tapi saya kan orang psikologi ya dan juga mengajar selama ya 10 tahun dan gua ngelihat sendiri itu benar-benar kalau omongan orang tua itu ya ke anak itu gua ngelihat sendiri, itu ngalamin sendiri karena gua guru mengamati ya, itu benar-benar pengaruh pisan gitu. Gue sering kasih contoh ke anak-anak deh, ke murid gue. Kalian kalau dididik itu jangan marah gitu. Lebih baik digaplok sama orang tua, digaplok sama guru daripada kalian digaplok sama preman di luar sana karena kurang ngajar kan. Karena ya didikan gitu ya, gitu sih. Oke lah, mungkin itu cukup ya tentang Nuh lah. Saya baru sadar lagi itu kalau Nuh itu ternyata kutukannya kan mengerikan ya dari si Ham gitu. Itu kan kalau kita telusuri lebih jauh kan Ham itu keturunannya jadi menyedihkan ya, orang kulit hitam ya, jadi budak, gitu kan? Kalau dilihat di situ juga di ayatnya mana telah jadi hendaklah Kanaan menjadi hamba gitu kan, bagi jadi budak gitu kan, jadi orang kulit hitam keturunannya Ham gara-gara ya kutukannya Nuh itu kan, ngeri banget itu, kasihan sampai sekarang malahan kan kutukan itu sampai sekarang orang-orang kulit hitam itu tersiksa sampai sekarang gitu. Oke, mungkin itu aja. Terus lanjut ke berkat dan kutuk seperti dua sisi mata uang gitu. Nah, kalau gue lihat sih di balik kutukannya Nuh itu masih bisa ada berkat gitu. Jadi tidak melulu ada kutuk. Kayak misalnya keturunan Ham itu ada Nimrod gitu. Nimrod itu orang yang berkuasa, gagah berani, gagah perkasa di hadapan Tuhan. Disebutkan di hadapan Tuhan itu gagah perkasa. Cuman, nah ini juga balik lagi. Di balik berkat ada kutuk. Kalau kita telusuri lebih lanjut lagi, si Nimrod itu keturunannya Nimrod, keturunannya Ham itu udah mah diangkat Tuhan, itulah istilahnya, ternyata keturunannya itu akan menjadi musuh besarnya Israel gitu, salah satu musuh besarnya Israel. Jadi kutuk dan berkat itu ya tergantung kitanya. Kita berhikmat nggak dalam menyikapi kutuk dan berkat yang ada di dalam hidup kita gitu. Kayak misalkan di Lukas 5 ayat 4 gitu. Si Simon Petrus, Yesus itu naik
ke perahunya Petrus ya di Lukas 5 ayat 4. Tuhan Yesus bilang ke Petrus, tebarkanlah jalamu gitu. Nah, kalau di terjemahan Inggrisnya tuh sebenarnya jala-jala. Tebarkan jala-jala. Tapi Petrus hanya menebarkan jala. Jadi satu. Jadi ya kurang taat juga sih. Nah, setelah Petrus menebarkan jala, dia menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, itu juga salah satu kelemahan kita mungkin ya. Kita Tuhan mau kasih berkat tapi kita miss dikit, seperti Nuh kayak kemarin itu ya yang pernah gue bahas, miss dikit. Jadi jalanya koyak. Jadi berkat Tuhan tidak full diterima oleh Petrus karena koyak, ikan-ikan pasti banyak yang lari gitu, banyak yang kabur karena koyak gitu. Nah, apa yang terjadi? Perahu mereka itu mau tenggelam, oleng karena saking banyaknya ikan-ikan itu. Nah, apa yang menyebabkan perahu Petrus hampir tenggelam? Itu bukan badai, itu bukan angin puting beliung gitu ya, bukan malam hari, bukan petir menyambar gitu mengerikan, tapi itu mereka tenggelam itu di siang hari dengan angin yang tenang, dan mereka hampir tenggelam itu karena berkat Tuhan, karena ikan yang sangat banyak itu mereka hampir tenggelam. Ya untungnya mereka berhikmat, makanya itu kita harus benar-benar berhikmat dengan berkat Tuhan, karena kalau kita tidak berhikmat dengan berkat Tuhan, ya amit-amit bisa jadi kita tenggelam dengan berkat Tuhan malah menjadi kutuk. Kalau Petrus nggak manggil teman-temannya buat bantu, buat bagi-bagi ikan, itu perahu pasti tenggelam. Kalau Petrus serakah, tidak panggil teman-temannya untuk sharing, itu perahu pasti tenggelam itu, dan bukannya berkat yang didapat tapi kutuk yang didapat. Dan begitu pula sebaliknya gitu. Kalau ada kutuk yang kita terima, kalau kita berhikmat, kita bisa menjadikan kutuk itu menjadi berkat gitu. Contohnya, lu tahu Pele, bro? Apa? Pemain bola. Siapa? Pele pemain bola. Brasil. Oh, Pele, ya. Nah, Pele itu Aku tahu. ternyata itu nama ejekan. Teman-temannya menghina dia. Kan nama aslinya siapalah, saya juga rada lupa nama aslinya. Nah, teman-temannya itu menghina si itu lupalah, dengan sebutan Pele gitu. Cuman ya itu, karena dia kerja keras, berhikmat, dia tidak down, tapi dia menjadikan kutuk itu ya menjadi cambuk, menjadi penyemangat gitu. Jadi dia menunjukkan kepada orang-orang yang menghina itu, nih Pele yang lu hina-hina nih ya, sekarang gua jadi pemain besar gitu. Kayak gue contohin juga ke anak-anak, kalau kalian dihina, misalnya disebutan endul, misalnya endul. Ya jadikan hinaan itu jadi kekuatan kalian gitu. Bisa jadi kalian bikin restoran, mungkin restoran bakso endul. Nah, biar kalian tuh bisa, ya dalam tanda kutip, show off gitu. Nih yang kalian hina nih, endul nih sekarang gue punya Gembul nih, bakso endul misalnya gitu. Contoh di Alkitab ya udah jelas ya, best lah ya. Gue pernah sharing kan di PD ya,
waktu itu di rumahnya Dito ya bro, sedikit Yabes. Yabes itu artinya kan kesakitan. Tapi itu Yabes itu benar-benar diberkati berlimpah-limpah sama Tuhan, dijaga sama Tuhan. Padahal nama Yabes itu kan artinya kesakitan. Orang-orang manggilnya, "Woi, kesakitan, woi, orang sakit," gitu kan manggilnya. Tapi dia mengubah kutuk yang dia terima itu jadi berkat yang luar biasa gitu. Paling itu aja sih, Bro. Sorry kelamaannya. Mantap kok. Semakin jelas. Gitu Siap. ya, Bro.